Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Bagi yang sedang sakit, semoga kalian diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kelancaran untuk kita semua dalam menghadapi segala macam cobaan yang sedang kita hadapi sekarang ini, dan semua ini cepat berlalu untuk kita semua supaya kita bisa menjalani seperti sedia kala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Banyak sekali sekarang orang-orang atau siapapun yang tidak mengindahkan atau menghiraukan sebuah peraturan, sebuah peringatan untuk diri kita dan keluarga kita. Banyak sekali sekarang. Mungkin mereka pikir semua ini nggak ada artinya, menghalangi mereka. Padahal jelas di sini untuk memperingatkan orang-orang atas segala sesuatunya supaya kita terhindar dari segala macam mara bahaya dan penyakit. Untuk sekarang ini kita harus sadar, jangan ego kita ditinggi-tinggikan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita harus sadar, kita harus ingat segala sesuatunya hanya milik Allah. Kita di dunia ini harus tetap berusaha. Bagaimana caranya kita berusaha? Kita belajar untuk berusaha. Jangan ego kita besar-besarkan. Tidak. Sekarang saya banyak melihat ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu. Kalian tahu sendiri apa yang saya maksud. Kita di sini tidak melihat atau memandang satu dengan yang lain. Kita hanya bisa untuk bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita mengartikan kenapa sosok Imam Al-Mahdi masih tanda tanya. Mengapa semuanya menjadi tidak karuan? Pola pikir atau apapun namanya, segala sesuatunya kita harus sadar, segala sesuatunya kita harus paham. Kita pasrahkan kepada Allah. Kita tidak menerka kapan datangnya, tapi kita merasakan akan kehadirannya. Kita tidak tahu kapan dan bagaimana caranya, tapi pertandanya sudah sangat jelas kita lihat. Semuanya tidak usah atau tidak perlu kita buat pertengkaran atau buat sesuatu yang membingungkan. Cukup satu, kita paham satu aja. Kita itu manusia, kita itu sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan imam satu, imam sama oleh satu pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sifat kita diciptakan berbeda-beda, perasaan kita diciptakan berbeda-beda, pola pikir kita diciptakan berbeda-beda. Tapi tidak ada yang tidak bisa dipungkiri kalau kita memandang ke satu titik, yaitu ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari perbedaan ini kita akan menjadi satu. Dari perbedaan ini kita akan menjadi sama-sama berjalan di jalan Allah, sama-sama bertauhid di jalan Allah. Sang legenda yaitu Imam Al-Mahdi. Banyak tempat, banyak penyebutan untuk beliau. Kita harus siap. Kapan dan bagaimana kita harus siap. Setiap saat kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi sesuatu yang entah apapun yang terjadi. Kita harus siap. Kita harus pasrahkan diri kita, hati kita kepada siapa? Kita harus tahu, kepada Allah tentunya. Supaya kita menghadapi segalanya, kita bisa tenang, kita bisa ikhlas. Hanya Allah yang maha melindungi, hanya Allah yang maha esa. Ingat, segala sesuatunya hanya Allah. Banyak sekarang pembahasan tentang Imam Al-Mahdi. Saya senang karena kalian sudah
sudah mengingat sesuatu yang akan terjadi. Kita tidak tahu siapa Imam Mahdi, kita tidak tahu di mana Imam Mahdi. Tapi kita bisa merasakan gejalanya itu di mana. Titik paling terasa itu di mana. Kita bisa menyadari, kita bisa melihat. Itu yang kita harus pelajari di situ. Jangan anggap diri kita lebih pintar, jangan anggap diri kita lebih tahu. Segala sesuatunya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mempelajari. Kita hanya berusaha semaksimal kita, sebisa kita, dengan cara-cara kita sendiri. Tentunya yang baik untuk kita dan orang lain. Memang sosok itu tidak bisa kita ketahui, tapi beliau sudah dituliskan, kehadiran beliau sudah digambarkan. Kita hanya mengartikan penerjemahannya itu dengan cara-cara kita sendiri. Jadi jangan salah paham di situ. Kita hanya manusia, sama kita manusia, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa pencipta kita? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah. Mungkin kalian akan mengira segala sesuatunya akan dipandang sebelah mata. Silahkan nikmati dan rasakan apa yang kalian suka. Itu perasaan kalian, itu hak kalian. Tidak ada yang bisa melarang atas segala perasaan kalian. Tapi intinya di sini, kita tidak boleh memandang sebelah mata seseorang, memandang buruk seseorang, memandang jelek seseorang. Kita klarifikasi diri kita sendiri. Kita masih belajar atau belum? Kalau kita masih belajar, ya sudah, biarkan orang mau berbuat apa. Kita belajar. Jangan bicarakan kejelekan orang lain untuk menutupi keburukan diri kita sendiri. Itu yang sekarang banyak sekali yang terjadi. Hati-hati di situ. Perjalanan kehidupan kita harus hati-hati. Tidak semulus yang kita lihat, tidak semudah yang kita bayangkan. Kita berusaha untuk menolak sesuatu yang buruk di diri kita. Pembelajaran dan belajar itu sangat penting untuk diri kita. Kita ingat, kita paham, kita tahu akan sesuatu hal kelak yang akan terjadi. Tapi kita antara paham atau tidak. Sudah, itu aja. Pilihan kita hanyalah di jalan Allah, di jalan kebaikan, atau di jalan buruk, di jalan yang tidak baik. Kita belajar, sama-sama belajar. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau Allah sudah menghendaki. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.